Salpe, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Kita masih meneruskan dialog kita, cinta Tuhan dalam hati manusia. Begitu menarik apa yang disampaikan oleh Pak Albert dan Bu Cucu tentang bagaimana merasakan cinta Tuhan dalam hidup keluarga dan juga bagaimana pelayanan-pelayanan kasih dalam keluarga. Baik, Pak Albert, kita tahu bahwa ada suatu komunitas yang juga kita harus ikuti ya, ingin merawat cinta kasih di dalam hati manusia. Apalah artinya kita mencintai banyak orang, ya kan? Kita juga mencintai Tuhan dengan total, tapi istri kita tidak cintai. Itu kan sama juga dengan kepalsuan cinta kepada Tuhan kan? Karena Tuhan memberikan kita pasangan. Karena pada mulanya kita ini dibentuk dari debu dan tanah, dan kita itu ya kan berpasang-pasangan. Karena Adam dibentuk dari, ya artinya tulang rusuk Adam itu, ya kan, sebagai bantuan untuk membentuk Hawa ya. Nah, bagaimana Pak Albert ini mampu ya kan untuk menerapkan cinta kasih Tuhan di dalam hati Pak Albert sehingga Bu Cucu merasa nyaman, bahagia, rukun, damai. Nah, silakan Pak Albert. Ya, kami percaya bahwa ketika kami sudah ada di dalam persekutuan dalam gereja, kita juga ada di gereja setiap misa, setiap hari minggu, itu bersama dengan komunitas gereja, komunitas besar. Tapi kami juga percaya bahwa iman itu berkembang dan kemudian cinta kasih itu akan muncul juga ketika kita memiliki komunitas-komunitas. Kami mendalami komunitas pertama kami berdua, khusus evangelis pribadi. Setelah itu kami kemudian melihat lagi, apalagi ya, oh ternyata ada komunitas yang untuk keluarga. Nah, kami mendapatkan ini dari gereja di Uman bahwa ada yang disebut dengan marriage encounter. Ini adalah komunitas yang menurut kami luar biasa. Kami belajar dari senior ya, yang sudah umurnya memang sudah istilahnya itu jauh di atas kami. Kami melihat mereka ini bisa terus bersama dan mereka sangat mesra dalam gereja, itu yang penting ya. Gereja, dalam pelayanan gitu. Ternyata mereka mengikuti ME. Baik, mari kita lihat apa itu ME. Kami masuk dan kemudian kami belajar di situ. Ada grupnya dan kemudian di situ juga pasangan-pasangan itu merefleksikan cinta kasihnya dan tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan nyata bagaimana melayani, menarik pasangan yang lain berbagi cinta kasih sehingga itu lebih banyak kelompok-kelompok pasangan baru yang bergabung bersama dengan distrik Marriage Encounter 11 Pontianak. Itu salah satunya Pak Ian. Bu Cucu, kan tadi langsung dibuka saja oleh Pak Albert bahwa ada komunitas ME, Marriage Encounter, itulah yang menanamkan dan mendisiplinkan cinta Tuhan di dalam hati kita ya. Karena kan motonya we love you, we need you. Nah, ini luar biasa motonya. Kita mencintai, kita membutuhkan, ya kan? Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini kan pasti tidak mudah ya mensinkronkan waktu Pak Albert dan Bu Cucu kan, apalagi kalau mendapat tugas atau bagaimana ya. Nah, bagaimana Bu Cucu merasakan cinta Tuhan ketika bergabung dalam komunitas ini? Silakan. Sebelumnya kami puji Tuhan ya, boleh diperkenankan untuk bergabung di dalam komunitas ME. Karena dari ME juga makin bisa saya bisa menunjukkan gitu totalitas rasa kasih sayang saya, rasa cinta saya kepada pasangan dan juga kepada anak-anak gitu. Awalnya di dalam ME itu awalnya kami merasa kehidupan rumah tangga itu baik-baik aja gitu kan. Baik. Tapi setelah di dalam ME, setelah kita dituntun bagaimana cara mengekspresikan perasaan kita, menunjukkan segala macam apa ketidaksukaan kita terhadap di dalam pasangan, di dalam kita bagaimana menghandle konflik-konflik di dalam itu baru terasa sekali itu loh. Selama ini hal simpel tapi ternyata besar.
susah untuk bisa dilaksanakan oleh kita gitu. Tapi setelah di dalam ME itu kita baru ditunjukkan, dituntun seperti anak kecil gitu, dituntun begini ada langkah-langkahnya gitu. Dari situ baru kita mulai lagi memperbarui cinta kasih kita, mengekspresikannya. Seharusnya ekspresinya seperti apa gitu. Perhatian seperti apa, ekspresi perasaan ya. Iya, yang harus kita tunjukkan kepada pasutri, kepada pasangan kita dan juga anak-anak. Ya, Pak Albert. Kita kan baru sadar ya, kalau cinta Tuhan dalam hati manusia itu harus diekspresikan, terutama pada orang yang di sebelah kita tidur atau pasangan kita ya. Betul. Sering kita tuh malah mengekspresikan itu curhatnya dengan kawan atau dengan sobat kan. Iya, lagi di medsos. Iya, itu tadi saya katakan. Kalau kita misalnya lagi ya tidak enak perasaan, ini kan lalu mengungkapkannya dengan mungkin diam atau tidak bicara kan. Padahal itu sesuatu jurang yang bahkan bisa membuat kita akan terpisah dari cinta Tuhan dalam hati kita kan. Karena kan yang namanya pasangan kita kan belahan hati kita. Iya. Ya kan. Nah, bagaimana Pak Albert setelah mengikuti ME ini merasakan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi? Kan Tuhan itu kan merubah kita, bukan dengan kemanisan tapi kepahitannya dulu ya kan. Jalan salibnya. Betul. Untuk dapat kemuliaan kan. Nah, bagaimana Pak Albert bisa merasakan itu? Iya, saya sebelum sampai ke situ saya mau katakan ada satu pencarian bakat yang saya pernah dengar. Dan selalu dia tanya, ekspresinya mana gitu kan. Nah, saya jadi berpikir kita memang harus mengekspresikan diri kita kan. Dalam konteks perasaan ini juga dan itu tidak sulit tidak sulit kalau dilatih. Tapi itu menjadi sulit ketika itu tidak dilakukan. Dan kita beruntung di dalam komunitas ini kita dituntun, ada guidingnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, ada panduan dan kemudian kita berusaha mencoba untuk masuk menjadi seseorang yang bisa lebih terbuka, meskipun masih bagi saya sekarang masih tidak gampang, masih sulit juga. Masih terus belajar ya, terus belajar ya. Ya itu yang saya rasakan ya. Ketika kalau kita diam 1000 bahasa seharian gitu, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi ketika belajar dari komunitas ini pelan-pelan, ya tidak 100% serta-merta berubah, tapi ya pelan-pelan kita belajar. Dengan hal yang kecil mengungkapkan rasa tidak suka kita, misalnya rasa kecewa kita tahu responnya mungkin juga akan tidak nyaman ya. Dia pasti akan juga merespon dengan keras juga gitu. Tapi ya lakukan saja, nanti akan ketemu titiknya dan disitulah saya melihat Tuhan memberikan cinta kepada kita, pasangan kita, sehingga kita bisa menemukan titik temunya ya. Jadi ketika kita ngomong dia menangkap dan dia juga mendapatkan curahan cinta kasih sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang sangat serius, tapi itu bisa ada jalan keluarnya. Karena Tuhan menuntun kita. Baik, luar biasa ya para pendengar. Nah, Bu Cucu, jadi kan perasaan itu kan di dalam hati manusia. Ya, kalau kita perasaan kita tidak enak dengan pasangan, bisa jadi juga hubungan kita dengan Tuhan juga lama-lama karena kita merasa pasangan kita ini pemberian Tuhan, lalu kita menyalahkan Tuhan juga kan kalau misalnya terjadi konflik, bahkan ya dalam tanda kutip misalnya ada pil atau will ya, ini kan berdampak pada kehidupan rohani kan, apalagi kita sebagai orang Katolik itu kan perkawinan itu kan sakramental, monogami dan tak terceraikan ya. Nah, Bu Cucu, ini kan mengungkapkan perasaan itu tidak mudah, ya, apalagi kalau pasangan kita itu juga ya ketika diungkapkan perasaan itu cuek, bahkan mungkin kok selama ini mungkin sekian belas tahun, sekian puluh tahun kok ada perubahan kan rasanya tuh janggal gitu, bahkan sampai diungkapkan di depan pasangan lain itu kan sepertinya ada satu batu lah ya di beban kita yang harus kita coba angkat dan kita bawa untuk bisa ditunjukkan. Nah, bagaimana perasaan Bu Cucu tentang hal itu? Pertanyaannya agak-agak ya agak ini ya dalam ya, silakan. Kalau tadi pertanyaannya ya ekspresi itu kan diungkapkan kan seperti ada batu lah yang kita angkat
Lalu batu itu harus kita tunjukkan juga ke orang lain bahwa kita ini kan rasanya pasti, aduh, kok kita harus ungkapkan ini padahal enggak layak gitu ungkapkan, apalagi di depan orang misalnya kan. Seperti BPS itu, bagaimana perasaan saya hari ini kan begitu. Silakan. Kalau untuk kita berbicara saat ini untuk kehidupan keluarga kami aja. Iya. Kalau saya dengan Pak Albert sampai hari ini, semoga sampai dengan akhir nanti. Ya luar biasa ya, kita doakan ya. Bisa kami lalui dengan baik, berdua, tanpa ada pihak ketiga. Iya. Jadi untuk menjaga itu semua kita harus komitmen. Di antara kita berdua harus tetap ada keterbukaan, tetap setia gitu ya. Agar tidak ada celah bagi pihak-pihak manapun yang boleh masuk. Itu saya kalau itu yang saya jaga itu. Untuk bisa mengungkapkan keluar kalau misalnya kita pasangan berlaku tidak jujur ya dalam hal ini di luar, memang itu otomatis adalah sesuatu yang sangat susah untuk bisa kita tunjukkan gitu atau kita kenalkan dengan orang. Tapi kalau memang hal itu sudah terjadi, kayaknya harus berserah dulu ya kepada Tuhan gitu. Mohon pengampunan. Belas kasih Allah. Iya betul. Karena memang segalanya itu kembali lagi kita harus koreksi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau sampai ada hal itu bisa terjadi, berarti itu ada penyebabnya. Nah itu yang harus dikoreksi sebenarnya di dalam itu. Jangan hanya menyalahkan gitu. Jujur kalau saya pribadi, saya seringnya begini. Jikalau saya ada masalah, dulu mungkin sebelum saya iman saya mungkin lebih bertumbuh gitu ya. Kalau dulu mungkin iya. Kita hanya melihat satu titik aja gitu. Tapi sekarang saya kalau memandang sesuatu masalah, saya lebih memandang dari sudut yang berbeda. Gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Saya kaji. Saya biasanya mengurung diri sendiri gitu untuk merefleksikan lagi kembali apa yang terjadi gitu. Kemudian saya berdoa, benar-benar berserah pada situ itu. Karena saya yakin seperti yang diajarkan, ketika kita berserah, Tuhan akan bekerja. Luar biasa. Ya, Pak Albert, itu tadi perasaan dari Bu Cucu ya. Jadi mungkin para pendengar akan sangat sulit untuk merasakan, tetapi rasakanlah itu karena justru hal kesulitan itu yang mesti dirasakan, bukan justru tidak merasakan kesulitan ya. Baik, kita kan tahu kita akan mengadakan Denas nih. Pak Albert ya. Pak Albert dengan Bu Cucu juga adalah panitia yang inti yang mempersiapkan ini. Nah mungkin cerita sedikit dong tentang Denas kita ini yang sepertinya ini Denas ke-51 ya. Dan juga kayaknya apakah yang pertama atau yang sudah cukup lama tidak diadakan di sini kan? Pertama kali luar biasa ya para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Dan mungkin bisa dijelaskan apa sih ME dan tadi kan sudah dijelaskan dulu dan juga Denas ini. Silakan Pak Albert. Baik. Ya, kalian saya pikir ini adalah satu momentum yang luar biasa ya di kota kita, Kota Pontianak, karena